Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tanfa'u man qalaha yawma liqa'ih, wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wa salawatullahi wa salamu rabbi alayhi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-kiram al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma shrah bil ilmi sudurana wa nawwir qulubana wa sahhi jasadana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, ikhwani wa akhawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat karunia yang alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Bahkan nikmat yang paling tinggi kedudukannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini nikmat yang besar, mesti dijaga. Tingkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan ini adalah salah satu bentuk wujud syukur seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak menjadi seorang muslim sekedar muslim kebanyakan orang saja, tapi dia mengerti apa itu hakikat daripada Islam, apa syariat Islam. Dengannya dia akan dikatakan seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selesai kita membahas al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima di dalam bab yang ketiga, qada'ul hajah fi qada'il hajati wa adabiha. Bab yang ketiga tentang qada'ul hajah dan adab-adabnya. Di dalamnya ada 5 masalah, wa fihi iddatu masail, dan ada 5 masalahnya. Masalah tentang istinja dan istijmar telah kita terangkan. Kemudian masalah istiqbalul qiblah wastidbariha, menghadap kiblat dan membelakanginya ketika qada'ul hajah, ini telah kita terangkan juga. Kemudian yang disunnahkan bagi orang-orang yang qada'ul hajah, dan telah kita terangkan sesuatu yang diharamkan bagi orang yang qada'ul hajah. Dan yang terakhir, ma yukrahu fi'luhu lil mutakhallib, sesuatu yang dimakruhkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang qada al-hajah. Kita masuk ke dalam al-babur rabi'. Kita masuk ke dalam al-bab ar-rabi' fi siwaki wa sunanil fitrati wa fihi iddatu masail. Al-babur rabi' di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar
yang ditulis oleh Nukhbatun minal Ulama, Al-Babur Rabi', bab yang keempat, tentang siwak wa sunanil fitrah, dan sunnah-sunnah fitrah, wa fihi iddatu masail, dan di dalamnya ada beberapa masalah. Nukhbah mengatakan as-siwaku huwa isti'malu ud aw nahwihi fil asnan aw al-lithah li izalati ma yu'allaq biha min al-at'imati wal rawaih. المسألة الأولى حكمه: السواك مسنون في جميع الأوقات حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Nukhbah mengatakan bab yang keempat tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Di dalamnya terdapat beberapa masalah. As-siwaku, siwak adalah, mereka mengatakan yang dimaksud dengan siwak isti'mal, menggunakan kayu siwak. Ini pada asalnya, namun nanti diizinkan ya bersiwak dengan alat yang ada seperti pasta gigi atau yang semisal dengannya, maka diizinkan. Tapi secara asalnya isti'mal ud, menggunakan kayu siwak atau yang semacamnya untuk membersihkan gigi yang digunakan pada gigi atau gusi, liizalah, untuk menghilangkan sesuatu yang melekat pada keduanya dari sisa-sisa makanan atau bau yang tidak enak. Ya, jadi itu tujuannya. Artinya ketika seseorang bersiwak tidak menggunakan kayu siwak, menggunakan yang lain, namun tujuannya terpenuhi, maka itu boleh. Ya, hukumnya sama dengan bersiwak. Ya, kendati pun jika seandainya dia kembali kepada siwak yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini lebih mudah dan lebih simpel dan lebih bisa dia sering melakukannya karena tidak butuh kepada air, tidak butuh kepada pasta gigi atau yang semisal dengannya. Dia hanya menggunakan kayu siwak saja. Nah, intinya hukumnya boleh selain daripada kayu siwak, ya, gosok gigi seperti yang kebanyakan kita lakukan, ya, setelah kita tidur atau ketika kita mandi menggunakan pasta gigi, maka ini boleh karena memiliki tujuan yang sama dengan siwak, yaitu untuk menghilangkan sesuatu yang melekat atau sesuatu yang mengotori gigi kita atau gusi kita atau mulut kita dari sisa-sisa makanan atau bau yang tidak enak untuk dicium. Nah, ini secara maksud atau definisi yang dimaksud dengan siwak. Kemudian mereka mengatakan al-mas'alatul ula, masalah yang pertama tadi dikatakan oleh Nukhbah, wa fihi iddah masail, di dalam bab yang keempat, di dalam bab yang kelima ini, di dalam bab yang keempat ini ada berapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama hukumnya. Hukumnya apa hukum siwak? Ini masalah yang pertama mereka terangkan.
Mereka mengatakan as-siwaku masnunun fi jami'il awqati. Bersiwak itu disunnahkan, jadi dia hukumnya sunnah. Bahkan ini nyaris menjadi wajib ini. Ya. Nabi mengatakan laula an asyqa, nanti di akhir kita sebutkan Nabi mengatakan andaikan tidak memberatkan umatku la amartuhum bisiwak, aku akan perintahkan. Perintah di dalam hadis ini maknanya wajib. Karena akhirnya tidak jadi. Ketika dia tidak jadi disebutkan itu sunnah oleh para ulama, berarti maksud daripada perintah dalam hadis ini kalimat-kalimat la amartuhum hukumnya wajib. Ya, karena kalimat-kalimat perintah di dalam agama itu memiliki beberapa makna. Bisa dia menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Jadi ketika Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum, aku akan perintahkan mereka, maksudnya aku akan wajibkan kepada mereka. Namun tidak jadi. Namun tidak jadi karena ada beberapa faktor. Ada faktor yang memberatkan umat. Jika seandainya itu diwajibkan, maka hukumnya turun ya kepada mustahab. Maka disebutkan oleh Nukhbah as-siwaku masnunun fi jami'il awqati. Bersiwak disunnahkan, dicintai pada setiap waktu. Nah, ini bisa dilakukan dengan kayu siwak dan sulit dilakukan dengan pasta gigi yang kita gunakan sekarang. Gosok gigi, bundar gigi yang ada pastanya, yang ada pasta giginya, ya, itu sulit kita lakukan karena butuh kepada air, ya, ada tempat khusus pula, ya. Sementara menggunakan kayu siwak itu bisa kapan saja. Jadi kita bisa menerapkan sunnah ini kapan saja karena tidak butuh kepada air atau kepada alat gitu, kepada alat selain daripada kayu siwak itu saja. Maka dikatakan masnunun fi jami'il awqat, disunnahkan pada setiap keadaan, pada setiap waktu. Hatta shaim law tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalik. Sampai pun orang yang berpuasa, andaikan mereka bersiwak ketika berpuasa, maka tidak mengapa, baik di awal siang atau di akhirnya. Berbeda dengan siwak yang menggunakan pasta gigi, yang menggunakan air. Ini dimakruhkan oleh sebagian para ulama. Ini dimakruhkan oleh sebagian para ulama. Kenapa? Karena bisa menjadi sebab pancingan air itu masuk ke dalam tenggorokannya, akhirnya masuk ke lambungnya, puasanya batal. Maka dimakruhkan oleh sebagian para ulama. Naam. Karena bisa jadi ketika dia kumur-kumur, otomatis ketika dia bersiwak dia akan berkumur-kumur, ya. Apalagi dia lakukan itu di siang hari, terik matahari panas, ya, dan dia dahaga, kemudian dia masukkan air untuk kumur-kumur ke dalam mulutnya. Ini bisa menjadi sebab air itu akan mengalir ke tenggorokannya, kemudian masuk ke dalam lambungnya, dan ini bisa membatalkan puasanya. Maka segala wasilah yang memungkinkan dia menjerumuskan kepada sesuatu yang bisa membatalkan puasanya, maka dimakruhkan. Jadi makruh kalau seandainya dia lakukan kendati pun tidak sampai air itu ke dalam lambungnya. Kalau sudah lambung, kalau sudah sampai, bukan makruh lagi, dia batal puasanya. Tetapi siwak menggunakan ud, ya, siwak menggunakan ud itu bisa dilakukan kapan saja. Maka disebut di sini fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa baik di awal siang atau di akhir siang. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan, Nabi memberikan dorongan, anjuran dengan cara yang mutlak. Walam yuqayyidhu biwaqtin duna akhar, dan Nabi tidak mengikat dengan waktu yang tertentu, ya. Jadi enggak ditentukan waktunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siwak itu
membersihkan mulut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siwak itu membersihkan mulut dan menjadikan Allah ridha. Menjadikan Allah ridha. Karena siwak adalah bentuk daripada pembersihan terhadap sesuatu atau terhadap sisa-sisa makanan yang bisa mengotori gigi atau yang ada di dalamnya, yang ada di dalam mulutnya. Maka ketika seseorang bersiwak, ini bentuk daripada kebersihan yang dia lakukan, dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka bersuci seperti ini, ya, membersihkan dirinya baik secara zahir atau secara batin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Nah, ini dia yang kita sebutkan tadi. Andaikan tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap waktu salat. Ya, jadi pada asalnya hampir diwajibkan. Cuman khawatir nih, kalau seandainya diwajibkan akan banyak orang melalaikannya. Nah, ini juga bentuk daripada rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Banyak kita perhatikan keringanan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takhfifan li ummatihi, sebagai keringanan bagi umatnya. Namun itu tetap dijadikan sebagai pahala, tetapi tidak dijadikan sebagai dosa. Berpindahnya dari satu perintah yang wajib kepada yang sunnah, pahala. Ketika itu dijadikan wajib, dia berpahala. Ketika itu dijadikan sunnah, berpahala. Namun perbedaannya apa? Ketika wajib tadi, jika seandainya perintah itu diwajibkan dan ditinggalkan, berdosa. Tapi ketika itu sunnah, tidak berdosa. Dan ini bentuk daripada takhfif, meringankan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk daripada rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi SAW juga kepada umatnya, ya. Tetapi kembali kita ingatkan dan sering kita sampaikan pada kajian-kajian kita, jangan dalam perkara-perkara, ya, dalam perkara-perkara sunnah, perintah yang itu hukum adalah sunnah, jangan kita sering meninggalkannya atau seenaknya meninggalkan karena sunnah. Dan ini sering kita sampaikan, ya. Kendatipun sunnah ini bukan masalah siwak saja, ya, bukan masalah siwak saja, tapi dalam masalah banyak-banyak ibadah, kebaikan-kebaikan, berusahalah melakukan sesuatu yang sunnah. Jangan serta-merta diabaikan sesuatu yang sunnah karena dia hanya sunnah saja, maksudnya tidak berdosa ketika kita meninggalkannya. Ya, para sahabat dahulu hampir mereka tidak membedakan antara yang sunnah dengan yang wajib di dalam aplikasi perbuatan mereka. Dan tidak pernah sahabat bertanya kepada Nabi ketika Nabi memerintahkan satu perkara, sahabat tidak pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah perintah ini hukumnya wajib atau sunnah? Dan itu tidak pernah ditanyakan oleh sahabat. Begitu diperintahkan, mau wajib mau sunnah, dilakukan. Ya, zaman sekarang banyak sekali orang yang meninggalkan sunnah. Bahkan ma'asyiral muslimin, sunnah yang wajib pun ditinggalkan, apalagi sunnah yang mustahabbah. Sunnah yang wajib saja ditinggalkan, apalagi yang sunnah mustahabbah. Masalah yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, mata yuta'akkadu, kapan ditekankan bersiwak. Jadi secara hukum kita telah tahu hukumnya disunnahkan, dianjurkan, mustahab, dicintai, tidak sampai kepada derajat wajib. Karena Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Berarti hukumnya tidak wajib, perintah tetapi tidak wajib, anjuran tetapi tidak wajib. Kemudian masalah yang kedua, kapan bersiwak itu ditekankan? Kapan bersiwak itu ditekankan? Wa yuta'akkadu 'indal wudu, ketika berwudu.
Ya. Wa indal intibah minan naum, ketika bangun dari tidur. Ini sangat penting sekali. Karena ketika bangun dari tidur, ya, itu bau mulut yang keluar dari mulut kita ada bau yang tidak enak untuk dicium. Ketika seorang muslim tidak membersihkan mulutnya setelah dia bangun dari tidur, apalagi itu tidur di malam hari berjam-jam, ya, mulutnya diam, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan, ini akan menimbulkan aroma yang tidak enak untuk dicium. Kemudian dia setelah itu berbicara kepada temannya, kepada orang lain, tanpa membersihkan mulutnya terlebih dahulu, ini bisa bentuk daripada idza terhadap seorang muslim yang lain, bentuk daripada gangguan dirinya kepada seorang muslim yang lain. Ya, makanya ketika Nabi SAW, ya, melarang orang yang memakan bawang kemudian atau yang semacam dengannya kemudian mereka pergi ke masjid, itu karena aroma yang keluar dari mulutnya. Karena aroma yang keluar dari mulutnya, orang memakan bawang yang mulutnya sampai bau, kemudian Nabi mengatakan fala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali dia mendekat masjid kami, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Jangan sampai dia memberikan idza kepada saudara muslim yang ada di masjid dengan aroma yang keluar dari mulutnya, dan itu aroma yang tidak enak untuk dicium. Ya, ini dilarang oleh Nabi SAW. Begitu juga makanan-makanan yang semisal dengan bawang, kecuali seseorang itu bisa menghilangkan baunya setelah dia memakan bawang dengan membersihkan mulutnya, giginya, gusinya, lidahnya. Tapi kalau tidak, Nabi mengatakan fala yaqrabanna masjidana, kata Rasulullah SAW. Nah, begitu juga ketika seseorang belum membersihkan mulutnya ketika dia bangun tidur, langsung dia, ya, menuju kepada kerumunan orang dan dia berbicara kepada orang-orang, mengeluarkan aroma, ini bentuk daripada sesuatu yang tidak baik yang dia limpahkan kepada saudaranya. Oleh karena itu, termasuk waktu yang ditekankan tadi pada asalnya fi jami'il awqat, di dalam pembahasan di atas, pada setiap waktu. Kemudian kapan yang lebih ditekankan? Di antaranya wa indal intibah minan naumi, ketika bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur. Wa inda taghyir wa inda taghayyuri raihatil fami, kemudian ketika berubahnya bau mulut. Nah, di antaranya dengan memakan sesuatu yang memang bisa merubah bau mulut. Bawang, kemudian apa saja yang bisa merubah bau mulut, ya, daun-daunan, misalnya ada daun-daunan yang suka dimakan oleh sebagian orang juga bisa mengeluarkan aroma yang tidak enak untuk dicium. Maka ketika dia ada memakan sesuatu yang bisa merubah bau mulutnya, nah, bentuk daripada waktu yang ditekankan ketika itulah, ya, wa inda taghayyuri raihatil fami. Jadi dia lebih ditekankan lagi, lebih ditekankan, tidak sekedar sunnah ketika itu lagi, dia sudah menjadi, ya, sunnah yang ditekankan. Wa yuta'akkadu, ya, wa yuta'akkadu. Wa inda qira'atil Qur'an, kemudian ketika membaca Al-Quran, agar seorang muslim dalam keadaan bersih membaca kalamullah azza wa jal, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inda salah, ketika dia hendak ingin melaksanakan salat, ya, bisa dia lakukan di rumah ketika dia ingin pergi melaksanakan salat, ketika dia berwudu, ya, silahkan, insyaallah akan diberikan kebaikan, pahala oleh Allah azza wa jalla. Wa kadza inda dukhulil masjid wal manzil, masuk masjid dan masuk rumah. Li hadits Al-Miqdam ibn Shuraih
dalam sebuah hadis yang datang dari Miqdam ibn Shuraih an Abi qala sa'altu Aisyah qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bis-siwak ya qalat bis-siwak. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Aisyah. Salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, dia mengatakan bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dengan sesuatu apa, dengan perbuatan pekerjaan apa Nabi memulai begitu Nabi masuk ke dalam rumah. Ya. Jadi begitu Nabi masuk ke dalam rumah, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi pertama sekali apa? Qalat bis-siwak. Aisyah mengatakan Nabi bersiwak. Ini bentuk daripada sesuatu yang terpuji yang dilakukan oleh Nabi untuk menyenangkan keluarganya, ya, agar seorang istri merasakan kebaikan dari suaminya, melihat suaminya dalam keadaan berpenampilan yang bersih, diantaranya membersihkan mulutnya, ya, membersihkan menghilangkan bau mulut yang ada pada mulut tersebut. Maka Nabi SAW mencontohkan ketika beliau masuk ke dalam rumah, sesuatu yang pertama sekali yang beliau lakukan adalah bersiwak. Bersiwak ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wa yata'akkadu kadzalik inda tulis sukuti. Wa yata'akkadu kadzalik inda tulis sukut. Nah, disunnahkan juga ketika seseorang itu sudah lama diamnya. Disunnahkan juga ketika seseorang itu sudah lama diamnya. Kemudian ketika gigi sudah berubah warnanya. Lil ahadits sabiqati, karena hadis-hadis yang telah berlalu, yaitu siwak bisa mensucikan mulut, membuat Allah ridha. Kemudian laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Ini hadisnya. Kemudian Nukhbah mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidurnya, dari tidur malam hari, Nabi menggosok giginya dengan siwak, membersihkan mulutnya dengan siwak. Idza qama min al-laili, ini yang juga sangat ditekankan, ya, ini yang juga sangat ditekankan. Dan tidur di malam hari ini, ya, perbuatan yang paling bisa membuat bau mulut itu berubah. Di samping ada makanan tadi, ya, yang dimakan, bawang atau yang semisal dengannya, di samping itu, nah ini salah satunya tidur di malam hari. Salah satunya tidur di malam hari, apalagi tidur yang sangat lama. Semakin lama seorang itu tidur, maka ketika dia bangun, maka akan semakin berubah bau mulutnya. Dan termasuk kebiasaan Nabi SAW disebutkan di dalam hadis, ya, di dalam hadis, dan ini rawahul Bukhari. Beliau mengatakan, dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih, idza qama minal laili, Nabi ketika bangun tidur dari malam hari, itu di subuh hari, Nabi SAW menggosok, ya, giginya, membersihkan mulutnya dengan siwak. Ya, kalau seandainya seorang muslim mungkin belum bisa dia menerapkan sunnah ini dengan ala wajhil akmal, dengan sempurna fi jami'il awqat, maka sekurang-kurangnya pada waktu-waktu yang ditekankan, di antaranya ketika bau mulut berubah,
Ya, ketika bangun di pagi hari jangan sampai seorang muslim tidak membersihkan mulutnya, apalagi ketika dia ingin melaksanakan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, ini bentuk daripada pertama dia merupakan kebersihan untuk dirinya, dan perbuatan yang seperti itu memang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, membersihkan diri melebihi dari sekedar apa yang diwajib-wajibkan saja, kendati pun hukumnya tidak wajib, kendati pun hukumnya tidak sampai kepada derajat wajib. Akan tetapi ketika pada waktu-waktu yang memang berubah bau mulut itu, ini bisa terjerumus ke dalam perbuatan idza terhadap seorang muslim yang lain, ya, menyakiti seorang muslim yang lain ketika dia berbicara di hadapan saudaranya, kemudian dia keluarkan bau yang tidak enak dari mulutnya dan itu tercium oleh saudaranya. Bisa jadi saudaranya terusik oleh itu, bisa jadi salatnya menjadi tidak khusyuk, ya, ketika dia salat di samping saudaranya, ya, bisa jadi ketika dia mencium bau yang tidak enak kemudian salatnya menjadi tidak khusyuk. Ini bisa terjadi, ini bisa terjadi. Dosen kami pernah bercerita, ya, bahkan dia katanya sangat terusik oleh bau yang tidak enak, terutama ketika sholat itu. Pernah suatu kejadian katanya ada bau yang tidak enak yang dia dapatkan dari orang di samping dia, katanya wallahi demi Allah hampir saya batalkan sholat saya. Sampai dia mengucapkan seperti itu. Kenapa? Terganggu. Sebagian orang tidak bisa gitu. Ada sebagian orang berdamai-damai saja, bisa dia jalani terus, tapi sebagian orang tidak, begitu terganggu dia. Ada aroma yang tidak enak, terganggu. Karena terganggu itu salatnya juga terganggu. Bisa jadi dia tidak khusyuk mendengarkan bacaan imam, atau ketika imam sir dia bisa jadi dia tidak khusyuk membaca perkara salatnya, ayatnya, ya, atau zikir-zikir yang ada di dalamnya. Bisa menjadi sebab yang tidak baik. Bisa menjadi sebab yang tidak baik. Maka sekurang-kurangnya di waktu yang ditekankan, di antaranya ketika berubahnya bau mulut seorang muslim. Nah, baik, masuk waktu ya. Azan dulu, nanti kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa anna ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian Nukhbah mengatakan, setelah mereka menyebutkan hadis Nabi SAW, "Idza qama minal laili yashusu fahu bis-siwak." Nabi ketika bangun dari malam hari, Nabi menggosok giginya dengan siwak, membersihkan mulutnya dengan siwak. Kemudian mereka mengatakan, "Wal muslimu ma'murun 'indal ibadati wat taqarrubi ila Allah an yakuna 'ala ahsani halin minan nadhafati wat taharati." Seorang muslim diperintahkan, dianjurkan ketika mereka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, ay yakuna 'ala ahsani halin, hendaklah dia dalam keadaan yang begitu baik, dalam keadaan yang begitu ahsan, yang sangat baik, zahiran wa batinan, ya, bersucinya sempurna, bahkan dia tidak ala qadril matlub saja, dia tidak hanya bersuci sesuai dengan takaran yang diminta saja, kemudian tidak melebihkan jika seandainya itu dicintai. Dan ingat ma'asyiral muslimin, ketika Allah Jalla wa Ala mengatakan, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Di dalam surat At-Taubah Allah Jalla wa Ala mengatakan, "La masjidun ussisa 'ala taqwa," masjid yang didirikan di atas dasar ketakwaan, Masjid Quba. Ya, masjid yang didirikan di atas dasar ketakwaan, ini maksudnya Masjid Quba. Sepakat para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud masjid di dalam ayat ini adalah Masjid Quba. Karena Masjid Quba adalah masjid yang pertama sekali dibangun oleh Nabi SAW begitu Nabi pindah ke Madinah. Jadi Nabi itu turun di perkampungan Quba, kemudian Nabi membuat masjid, namanya Masjid Quba. Begitu Nabi sudah pindah, ya, dan membuat Masjid Nabawi, Nabi masih menyempatkan dirinya untuk mengunjungi Masjid Quba, karena Allah mengatakan, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi." Masjid yang didirikan di atas dasar ketakwaan,
kamu berhak salat di dalamnya. Sekali seminggu disempatkan oleh Nabi SAW datang ke Masjid Quba. Nabi bersuci di rumahnya, kemudian melakukan perjalanan ke Masjid Quba, kemudian Nabi salat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada seorang laki-laki yang suka bersuci, bersih-bersih, yang suka bersuci. Apa bersuci yang dia lakukan? Tidak sekedar melakukan secukupnya saja, ya, bersuci dengan air, kemudian bersuci juga dengan menggunakan batu. Laki-laki ini ma'asyiral ikhwah menggabungkan dua alat bersuci. Dipuji oleh Allah Jalla wa Ala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada laki-laki yang suka bersuci. Ternyata dia menggabungkan dua alat bersuci. Ya, berusaha dia melakukan pensucian itu sebersih-bersihnya. Padahal mencukupkan atas air sah itu. Berbicara tentang mana lebih afdal, air atau batu? Air. Ya. Jadi air lebih afdal daripada batu. Tapi ketika itu dikumpulkan kedua-duanya lebih afdal lagi. Dipuji oleh Allah Azza wa Jalla laki-laki tersebut. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Jadi seorang muslim tidak hanya dianjurkan untuk melakukan secukupnya saja. Jika seandainya yang lebih itu lebih baik dalam hukum syariat, silakan lakukan. Kecuali dia menambah memang tidak aturannya, menambah-nambah yang tidak ada panduannya, yang tidak ada syariatnya, maka tidak boleh. Nanti berubah dia menjadi menyelisihi sunnah, bahkan bisa jatuh ke dalam perbuatan bid'ah, menambah-nambah. Tapi selagi itu baik di mata syariat, jadi tolak ukurnya syariat, maka lakukan sebaik-baiknya. Tapi kalau menambah itu tidak ada acuannya, maka tidak boleh kita menambah. Baik. Jadi seorang muslim ketika dia beribadah, dia berusaha dalam keadaan yang baik, zahir dan batin. Zahir dengan bersih-bersih, ala ahsani halin minan nadhafati wat taharati, ya, bersih-bersih kemudian bersuci, bersih-bersih dan bersuci. Kemudian al-mas'alatu tsalitsa, masalah yang ketiga. Dengan ringkas saja kita katakan, kita sampaikan, dengan apa seorang itu bersiwak? Disunnahkan seseorang bersiwak menggunakan kayu siwak yang basah, artinya tidak terlalu kering, karena kalau kering akan keras, ya, sehingga tidak melukai mulutnya atau gusinya yang lebih dekat kepada gigi. Ya, kalau dia menggunakan yang kering, kemudian ini bisa melukai gusinya. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak menggunakan pohon kayu ara, dan diperbolehkan bagi seorang muslim walahu ayyatasawwaka, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk bersiwak baik menggunakan tangan kanannya atau tangan kirinya. Fal amru fi hada wasi'un, perkara dalam hal ini luas. Fa illam yakun indahu 'udun, jika seandainya dia tidak memiliki kayu siwak, yastaqu bihi halal wudu, ajza'ahu at-tasawwuk bi usbu'ih. Jika seandainya dia tidak memiliki kayu siwak atau dia tidak memiliki siwak, ya, gosok gigi yang biasa dia lakukan tak hilang, tak apa, misalnya dia sedang melakukan perjalanan tiba-tiba tinggal, lupa, tidak ada kayu siwak, tidak ada, dan juga tidak ada penggantinya yang bisa menduduki posisi siwak.
ajza'ahu tasawwuk bi usbu'i, maka diperbolehkan dia bersiwak menggunakan jari-jarinya. Intinya dibersihkan, itu tujuannya, intinya dibersihkan. Ajza'ahu tasawwuk bi usbu'i kama ruya dzalika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini semua diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib di dalam menerangkan sifat wudu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah yang ketiga ini ya, bersiwak dengan menggunakan kayu siwak, dan insyaallah kita sudah tahu ya, perkara ini sudah masyhur juga. Kemudian menggunakan kayu itu kayu yang lembab atau yang basah, artinya dia tidak kering. Ketika dia kering akan keras dan akan bisa melukai ya gusi seseorang yang bersiwak. Kemudian dan kayu itu pun dilembutkan. Ini yang dilakukan oleh Aisyah ketika Nabi dalam keadaan sakit, yang sakit itu akhirnya Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal. Ketika Nabi melihat ya seorang di sampingnya bersiwak, ketika itu Nabi seakan-akan dilihat oleh Aisyah menginginkan siwak itu. Lalu Aisyah mengatakan, ulayyinuhu laka ya Rasulullah, aku lembutkan siwak itu untukmu ya Rasulullah. Diambil siwak itu oleh Aisyah, dilembutkan ujungnya. Jadi bukan dalam keadaan bulat-bulat kayu seperti itu dibersiwak, tidak. Seorang itu bersiwak tidak, akan tetapi carilah kayu yang tidak terlalu kering, yang tidak kering, atau ya, cari yang lembab, yang basah, kemudian dilembutkan ujungnya, dihancurkan sedikit ujungnya, dilembutkan. Ini yang dilakukan oleh Aisyah. Setelah itu diberikan kepada Nabi SAW, dan memang seperti itu, sehingga tidak merusak gusi atau tidak melukai gusi. Maksudnya tujuannya adalah membersihkan, jangan sampai terlukai karena kayu siwak yang dia gunakan. Ini yang mesti kita ingatkan. Namun ketika siwak tidak ada ya, maka bisa diganti dengan yang lain. Yang tujuannya sama dengan siwak, menghilangkan bau mulut ya, aroma yang tidak baik keluar dari mulut. Ketika itu tidak ada juga, maka dianjurkan menggunakan tangannya, dianjurkan menggunakan jari-jarinya. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari keterangan para ulama ini, para nukhbah ini, ma'asyarul muslimin, pentingnya bersiwak itu, pentingnya membersihkan mulut, pentingnya menghilangkan aroma yang ada di dalam mulut kita. Dan ini adalah bentuk daripada menjaga diri kita dan menjaga orang yang ada di sekeliling kita, tidak memberikan idza kepada mereka. Karena seorang muslim yang baik memang seperti itu, menjaga dalam segala hal, jangan sampai dia limpahkan sesuatu yang tidak baik kepada saudaranya, sesuatu yang tidak baik yang ada pada dirinya. Maka salah satu bentuknya adalah mengeluarkan aroma yang baik dari mulutnya dan menghindari keluarnya aroma yang tidak baik dari mulutnya dengan cara menggunakan siwak. Dan siwak dia merupakan bagian daripada sunnah Nabi SAW. Jika seandainya seorang muslim belum bisa bersiwak fi jami'il awqat, pada setiap keadaan ya, belum terbiasa dia membawa kayu siwak, maka kita sebutkan pada waktu-waktu yang ditekankan jangan sampai tidak bersiwak ya, ketika bangun dari tidur, ketika berubah aroma mulut, ketika setelah memakan yang dengan makanan itu berubah bau mulut kita, lakukan siwak dan niatkan ittiba', niatkan mengikuti Nabi SAW, dan niatkan untuk mensucikan diri kita agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, ma'asyiral muslimin. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan baca al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat, faedah-faedah siwak. Kemudian masalah yang kelima, sunanul fitrah.
sunnah fitrah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.